melaksanakan rencana pengiklanan. Pelaksanaan rencana pengiklanan membutuhkan perencanaan, penjadwalan, dan pengorganisasian yang ekstensif, karena tugas-tugas tersebut dilakukan oleh banyak orang dan kelompok dan harus diselesaikan tepat waktu. Perusahaan produksi, organisasi penelitian, perusahaan media, percetakan, fotografi, dan seniman komersial hanyalah beberapa dari kontributor potensial untuk kampanye. Manajer periklanan harus selalu menilai kualitas pekerjaan dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Dalam beberapa contoh, pengiklanan harus membuat perubahan di tengah kampanye untuk memenuhi tujuan. Yang terakhir, mengevaluasi untuk melihat efektivitas. Kesuksesan kampanye harus dibandingkan dengan tujuan awal secara berkala, sebelum, selama, dan setelah kampanye. Pengiklanan harus dapat memperkirakan dampak kampanye pada penjualan dan pangsa pasar, serta perubahan dalam sikap pelanggan dan kesadaran merek. Data dari penjualan masa lalu dan saat ini, serta tanggapan terhadap penawar kupon dan survei pelanggan yang dikelola oleh organisasi penelitian adalah beberapa cara di mana aktivitas kami dapat dievaluasi. Selanjutnya. Penjualan personal bertujuan untuk menginformasikan pelanggan dan membujuk mereka untuk membeli produk perusahaan. Lebih mahal menjangkau konsumen melalui penjualan pribadi daripada melalui iklan. Tetapi metode ini memberikan umpan balik langsung dan seringkali lebih persuasif daripada iklan. Next. Adapun jenis-jenis dari salesperson. Yang pertama adalah penyedia pesanan atau order getters. Penjual yang bertanggung jawab untuk menjual produk pada pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Penyedia pesanan bertanggung jawab atas apa yang kadang-kadang disebut penjual produk perusahaan ke pelanggan baru dan meningkatkan penjualan ke pelanggan saat ini. Seorang mengambil pesanan harus mampu memahami kebutuhan pembeli, memberikan informasi kepada pelanggan tentang produk, dan mereka untuk belinya. Yang kedua yaitu support personal. Karyawan yang membantu dalam penjualan tetapi lebih terlibat dalam menemukan prospek, mendidik pelanggan, membangun niat baik untuk perusahaan, dan menyediakan layanan tindak lanjut. Yang ketiga yaitu pengambilan pesanan atau order takers. Penjual yang menangani penjual berulang dengan cara menjaga hubungan dengan pelanggan. Seorang pengambil pesanan menangani penjualan berulang dan permintaan pelanggan untuk menjaga hubungan yang positif. Pengambil pesanan dalam menerima pesanan online, telepon, dan surat bisnis. Penjual di toko retail juga merupakan pengambil pesanan. Pengambil pesanan luar atau lapangan ke pelanggan. Seringkali pembeli dan penjual lapangan mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dalam menempatkan penerima dan mengirimkan pesanan. Baik mengambil pesanan di dalam maupun di luar adalah staf penjualan aktif dan menghasilkan sebagian besar penjualan perusahaan mereka. Adapun proses penjualan pribadi, yang pertama yaitu prospecting. Yang kedua, mendatangi target pasar. Yang ketiga, melakukan presentasi penjualan atau demonstrasi produk. Yang keempat, menjawab pertanyaan dan pembeli. Yang kelima, meyakinkan target pasar untuk membeli produk. Yang keenam, yaitu melakukan follow up. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya adalah agen dan pialang. Agen dan pialang adalah perantara fungsional. Perantara fungsional tidak mengambil hak atas produk. Mereka melakukan sejumlah kecil aktivitas pemasaran dan dibayar komisi yang merupakan persentase dari harga jual. Next. Agen dan pialang agen adalah perantara fungsional. Perantara fungsional tidak mengambil hak atas produk. Mereka melakukan sejumlah kecil aktivitas pemasaran dan dibayar komisi yang merupakan persentase dari harga jual. Next. Pialang adalah perantara yang mengkhususkan diri dalam komoditas tertentu, mewakili pembeli atau penjual, dan kemungkinan akan dipekerjakan untuk sementara. Pialang
hanya dapat melakukan fungsi penjualan atau keduanya membeli dan menjual menggunakan kontak yang sudah mapan dan pengetahuan khusus di bidangnya. Next. Selanjutnya ada sales promotion. Sales promotion atau promosi penjualan adalah salah satu tipe marketing yang digunakan untuk memperkenalkan suatu produk baru, menghabiskan produk lama, dan menaikkan angka penjualan. Sales promotion biasanya berlangsung secara sementara, dan sales promotion berbeda dengan iklan meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama. Next. Dan tujuan sales promotion. Yang pertama ada membuat pasar untuk produk baru. Yang kedua, agar produk tetap kompetitif. Yang ketiga, brand awareness. Yang keempat, ada loyalitas konsumen. Oke, baik. Jadi sampai di sini materi yang bisa kami sampaikan. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar yang tersedia di bawah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.